Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan keburukan-keburukan yang datang manakala amal-amal manusia itu buruk. Amal-amal manusia buruk, maka keadaan akan buruk. Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan amal manusia baik, maka keadaan-keadaan pun akan membaik. Dan amal manusia akan baik manakala dalam hati manusia ini ada la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dialah Zat Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Razik. Allah Subhanahu wa taala dialah Zat yang telah menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala dialah Zat Al-Khaliq yang telah menciptakan seluruh alam jagat raya ini dengan kudrat dan iradatnya, tanpa berhajat sedikit pun kepada makhluknya. Semua makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikan di lautan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang di hutan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia semua juga berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur pun, berjalan pun, menggerakkan daripada kaki tangan kita pun ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Malikuna, dialah Zat yang telah menjaga kita, memelihara kita, yang menjaga seluruh alam jagat raya ini dengan kudrat dan iradatnya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga langit tadi supaya tidak jatuh ke bumi. Allah Subhanahu wa taala juga dialah yang telah menghamparkan bumi ini, menjadikan bumi begitu luas sehingga manusia bisa berpijak, membuat rumah, tinggal di situ, membuat sawah ladang untuk bertanam, bercocok tanam. Ini semua adalah karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengatur, memelihara semua itu dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dialah Zat yang menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala dialah Zat yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala dialah Zat yang memecah daripada biji-bijian yang kecil-kecil. Kemudian dari situ Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari biji-bijian tadi tunas, kemudian tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan yang kecil, kemudian membesar, kemudian menjadi besar, kemudian mengeluarkan buah. Dari satu biji tadi mengeluarkan ribuan buah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang kuasa, yang membuat segala sesuatu itu dengan kudrat dan iradatnya, sedikit pun tidak berhajat kepada makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razik. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sawah ladang tidak bisa memberi rezeki. Toko kita tidak bisa memberi rezeki. Usaha kita tidak bisa memberikan rezeki. Istri, anak kita tidak bisa memberi rezeki. Kita ini yang ngasih rezeki, kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala ialah Ar-Razik, zat yang maha memberi rezeki. Hewan-hewan dan yang jutaan jumlahnya, bahkan miliaran ikan-ikan di lautan, semuanya yang memberi rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman dahulu sampai sekarang dikatakan kurang lebih 7 miliar manusia. Allah Subhanahu wa taala memberi makan 7 miliar manusia dari lautnya, dari ikan-ikan yang begitu banyak, sampai hari ini pun tidak habis-habis juga itu ikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberi rezeki. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memelihara kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir Muqtadir, zat yang maha kuasa, maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala berkuasa mutlak atas seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan api, api pun yang menciptakan Allah, yang memelihara pun juga Allah. Api yang menciptakan Allah, api panasnya juga yang menciptakan adalah Allah. Bisa membakarnya api pun hanya itu dengan izin Allah. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, api pun tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena api bisa membakar dengan izin Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya nar kuni bardan, wahai api dinginlah, maka seketika itu juga api menjadi dingin, hadirin. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wassalaman ala Ibrahim, wahai api berilah keselamatan kepada Ibrahim. Maka api seketika itu menjadi dingin dan menyelamatkan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah menghantarkan seluruh para nabi dan rasul jamaah sekalian ke dunia ini adalah untuk memahamkan kepada manusia agar hakikat kalimat la ilaha illallah. Semua nabi-nabi menyeru kalimat yang sama. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan berjaya, maka kalian akan sukses, maka kalian akan selamat. Wahai manusia, yakinilah bahwasanya tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memelihara kalian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Inilah yang ditanamkan oleh seluruh para nabi dan rasul, mengenalkan manusia supaya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghantar seluruh para nabi dan rasul tadi untuk menyeru manusia supaya iman kepada Allah, supaya taat kepada Allah. Jamaah sekalian, ini sudah menjadi aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah membuat aturan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka sungguh dia berjaya, kejayaan yang besar. Maka hadirin yang mulia, kejayaan manusia ini bukan ketika dia mendapatkan jabatan yang tinggi, mendapatkan harta yang banyak, memiliki kendaraan mewah, sawah ladang yang luas. Bukan, hadirin yang mulia. Manusia ini akan jaya, sukses dunia dan akhirat manakala dia taat kepada Allah, ikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Siapapun orangnya, dia orang miskin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sukses. Orang kaya taat kepada Allah, dia pun orang yang sukses. Hadirin yang mulia, kaya miskin bukan ukuran pada kesuksesan seseorang. Orang kaya taat kepada Allah, dia sukses. Orang miskin pun taat kepada Allah, dia sukses, hadirin yang mulia. Pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang miskin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kami beramal kebaikan-kebaikan, tapi kami selalu kalah dengan orang-orang kaya. Kami beramal kebaikan,
Orang-orang kaya pun beramal kebaikan. Ya Rasulullah, berilah kami satu amalan yang khusus yang bisa mengalahkan orang-orang kaya tadi. Maka dikasihlah amalan-amalan zikir oleh baginda Rasulullah SAW. Maka diamalkan oleh orang-orang miskin tadi. Maka mereka beramal, akhirnya kedengaran oleh orang-orang kaya. Maka orang kaya pun mengamalkan zikir tersebut. Maka orang-orang miskin tadi datang lagi kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami beramal, kami minta amalan yang khusus, kami amalkan itu. Tapi kedengaran oleh orang-orang kaya, mereka pun beramal itu juga. Akhirnya kami pun kalah dengan orang kaya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, amal ini tidak melihat kaya ataupun miskin. Sejauh mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman sahabat radhiyallahu anhu, orang kaya imannya kuat, orang miskin pun imannya kuat, sehingga tidak ada masalah. Hadirin yang mulia, hari ini masalah kita, orang miskin imannya lemah, orang kaya pun imannya lemah, sehingga yang miskin menuntut yang kaya pun selalu menjelek-jelekkan yang miskin, tidak menunaikan hak-hak orang miskin, sehingga agama tidak diamalkan, yang ada hanyalah saling tuntut-menuntut saja. Maka hadirin yang mulia, usaha dakwah kita ini adalah usaha yang dibuat oleh awal-awal oleh para nabi dan rasul. Usaha yang pertama atas asas kalimat la ilaha illallah. Maka seruan kita sama, kita keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, keluar masturah, kita hendak menyerukan perkara yang sama, dakwahkan la ilaha illallah. Manakala la ilaha illallah masuk ke dalam hati-hati manusia, maka manusia akan menjadi baik, maka amalnya akan menjadi baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keadaan-keadaan yang baik. Hadirin yang mulia, hari ini amal rusak sehingga keadaan-keadaan rusak. Amal itu rusak. Kenapa hadirin yang mulia? Karena keyakinan-keyakinan manusia itu rusak. Hadirin yang mulia, maka hadirin yang mulia, usaha kita adalah usaha atas iman. Betulkan iman yakin manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia tadi berkeyakinan yang teguh, yakin bahwasanya segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keburukan-keburukan pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan keburukan-keburukan yang datang manakala amal-amal manusia itu buruk. Amal-amal manusia buruk, maka keadaan akan buruk. Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan amal manusia baik, maka keadaan-keadaan pun akan membaik. Dan amal manusia akan baik manakala dalam hati manusia ini ada la ilaha illallah.